sudah membaca mungkin bisa membantu. Untuk fungsi logika if itu fungsinya apa? Dia dipergunakan untuk apa? Yang waktu pas SMA atau SMK sudah pernah? Berfungsi untuk mencari dan referensi kalau nggak salah, Bu. Fungsi untuk mencari bahan referensi. Mungkin bisa ditambahin temennya yang lain. Tadi siapa yang bilang tadi? Juliana ya? Iya, Bu. Bisa dilengkapi yang lain mungkin? Fungsi logika if dilihat dari arti kalimatnya if jika, dimana di dalam sebuah pernyataan itu berarti ada kalimat jika. Kalau ada jika berarti ada pasangannya maka. Berarti kalau kita logika dia digunakan untuk apa kira-kira? Perbandingan logis. Kenapa Diva? Perbandingan logis, Bu. Perbandingan logis, ya bisa juga, itu kalimat yang lain. Kalau suatu kondisi, Bu. Nah, kondisi juga betul. Maaf, bentar iklan. Berapa ya Mbak? 4.000 ya? Ini aja deh, pinjam masuk. Makasih ya Mbak. Maaf iklan. Digunakan untuk perbandingan logis atau tadi jawabannya Elik apa tadi? Suatu kondisi. Sebuah kondisi, iya. Jadi semua jawaban tadi benar. Fungsi logika if digunakan apabila dia ada kondisi atau dia digunakan sebagai sebuah perbandingan logis. Atau kalau saya sebutkan, kalau kita menemukan kalimat jika di dalam sebuah pernyataan atau kita menemukan sebuah syarat atau lebih, jadi namanya sebuah pernyataan itu kalau kita temukan syarat, di mana syaratnya itu jumlahnya minimal 2, berarti ada 2 buah syarat. Entah itu syarat pertama kalau misalnya di logika itu iya atau tidak, berarti dia punya 2 buah syarat dan punya 2 buah nilai. Itulah untuk fungsi logika if. Dia akan menseleksi dari syarat tersebut mana yang memenuhi kondisi tertentu. Itulah fungsi logika. Nah, untuk fungsi logika if itu ada 2 jenis. Ada beberapa jenis. Ada if tunggal, ada if bertingkat, dan if campuran kalau saya menyebutkan. If tunggal. Untuk fungsi logika if tunggal, dari rumusnya sendiri itu bisa kita jabarkan sama dengan if kurung buka syarat yang dibutuhkan, koma nilai benar yang dibutuhkan, koma nilai salah. Asumsinya di sini bahwa yang namanya logika if itu jumlah if itu sama dengan syarat dikurangi 1. Itu untuk jumlah fungsi logika if. Jumlah if sama dengan syarat dikurangi 1. Makanya di sini kalau ada rumus di sini seperti ini sama dengan if kurung buka syarat, koma nilai benar, koma nilai salah. Kenapa dia syaratnya cuma 1? Karena berapapun jumlah syarat, jumlah dari if di bagian depan itu syarat dikurangi 1. Maka syarat di bagian akhir tidak perlu dituliskan hasilnya, hanya dituliskan nilainya saja di bagian akhir. Atau rumusnya juga bisa digunakan sama dengan if kurung buka syarat pertama, koma nilai benar pertama, koma syarat kedua nilai benar kedua. Ada yang kurang. Seperti ini bisa.
Namun nanti kita lihat di bagian hasilnya, nanti ada beberapa rank yang tidak masuk karena di sini syaratnya dimasukkan. Seperti itu. Ini untuk fungsi logika if. Nah, contoh di sini. Di sini ada nilai mahasiswa. Ada 2 nilai mahasiswa di mana nilainya itu punyanya mata kuliah SPK dan rekayasa perangkat lunak. Ada dua buah nilai. Rata-rata kemarin sudah kita singgung dengan rumus average. Nah, keterangan di sini. Keterangan itu diisikan dengan cara apabila rata lebih besar dari 80, maka dia lulus. Terus yang kedua, keterangannya apabila rata kurang dari sama dengan 80, maka kebalik, maaf. Iya, benar. Maka tidak lulus. Nah, ada 2 buah pernyataan. Ada 2 buah pernyataan. Di bagian keterangan ini isinya apabila rata-rata, misalnya kita mencari keterangan punyanya Aldi. Apabila rata-rata punyanya Aldi ini di bagian sel rata-rata isinya dia lebih dari 80, maka di kolom keterangan dia dinyatakan lulus. Namun apabila di bagian rata-rata ini menampilkan hasil kurang dari sama dengan 80, maka di bagian keterangan dia ditampilkan tidak lulus. Ada 2 buah pernyataan atau ada 2 buah syarat atau ada 2 buah kondisi. Ada 2 buah kondisi seperti ini apabila dijabarkan ke yang tadi kita tuliskan dalam bentuk rumus, maka yang bagian pertama ini apabila rata lebih dari 80, maka dia merupakan syarat pertama. Kemudian yang kedua, apabila rata kurang dari sama dengan 80, maka dia merupakan syarat kedua. Ini kita jabarkan lagi. Nah, saya hapus. Ini syarat pertama. Yang ini syarat kedua. Kemudian bagaimana dengan lulus dan tidak lulus? Ini merupakan nilai hasil atau nilai jika benar pertama dan nilai jika benar kedua. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Sama dengan kurung buka. Syarat pertamanya ini kita masukkan. Ya, syarat pertamanya adalah rata, berarti dia ada di alamat sel E5. Lebih dari 80, koma, di sini nilai benar atau nilai benar pertama. Nilai pertamanya adalah lulus. Apabila dia merupakan sebuah karakter, maka diapit tanda petik. Lulus. Koma, syaratnya dia ada 2, berarti jumlah if-nya hanya ada 1, dan nilainya yang syaratnya berarti dia hanya 1, yang syarat terakhir tidak usah dituliskan, yang terakhir cukup dituliskan saja hasilnya. Tidak lulus. Seperti ini contohnya. Sambil dicoba ya, ini sebenarnya ada cara cepatnya, namun kalau kita bermain dengan cara cepat rasanya kurang kena untuk penggunaan fungsinya. Sampai sini mungkin masih ada yang bingung? Bu, boleh diulangin nggak, Bu? Yang tidak lulus. Oke, sebentar. Yang tidak
Tadi ada kondisi di mana di bagian keterangan ini diisikan dia isinya dari keterangan isinya dari keterangan adalah jika nilai rata-rata di sini, jika nilai rata-rata kita cari punyanya Aldi. Jika nilai rata-rata kurang dari sama dengan 80, ini saya balik ya, kurang dari sama dengan 80, maka dia tidak lulus. Kalau dia lebih dari 80, maka dia lulus. Untuk kondisinya itu bisa dibolak-balik. Yang penting operator di bagian dalam ini harus benar. Untuk penggunaan operator, tadi maaf belum saya sampaikan, untuk penggunaan operator yang digunakan penulisannya seperti ini. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan, dan terakhir adalah sama dengan. Ini untuk jenis-jenis operator yang bisa digunakan di dalam sebuah kondisi atau sebuah syarat fungsi logika if. Lalu apapun hasilnya, dia apabila merupakan karakter atau merupakan teks, maka diapit dengan tanda petik. Nah, isinya keterangan ini adalah punyanya Aldi. Jika nilai rata-rata punyanya Aldi lebih besar 80, maka isi keterangan di sini adalah lulus. Jadi dia menseleksi kalau di sini 80, kalau di sini 80,1 maka dia lulus. Pokoknya lebih dari 80 maka lulus. Nah, kurang dari 80, kurang dari sama dengan 80, maka dia tidak lulus. Ada dua buah kondisi di situ, atau ada dua buah syarat. Ada dua buah syarat. Syarat yang pertama ini, kalau dia lebih dari 80. Syarat yang kedua adalah dia kondisinya kalau kurang dari sama dengan 80. Nah, ada dua buah syarat di sini. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 80, maka tampilan di kolom keterangan adalah lulus. Maka dia nilai benarnya adalah lulus. Sedangkan kalau dia kurang dari sama dengan 80, maka tidak lulus. Maka nilai benar keduanya adalah tidak lulus. Tinggal dimasukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi apa? Rumusnya ini. Sama dengan if burung buka, syaratnya apa, koma, nilai benarnya apa, koma, nilai salahnya apa. Tadi sudah saya sebutkan kalau jumlah if itu sama dengan syarat dikurangi 1. Di sini ada dua buah syarat, maka syarat yang dituliskan adalah syarat yang paling awal. Syarat yang akhir tidak perlu dituliskan, cukup dituliskan nilai benarnya saja, atau dia disebut dengan nilai salah. Karena di sini kalau ini terpenuhi, jadi ibaratnya kalau dia rata-rata lebih dari 80, maka dia menampilkan lulus. Jika tidak, selain nilai lebih dari 80, nilainya yang tampil adalah tidak lulus. Tinggal kita masukkan. Misal di sini tadi Aldi sudah, tinggal Tommy. Sama dengan if burung buka, nilai ratanya Tommy lebih besar dari 80, maka dia lulus. Koma, ini kalau kondisi pertama terpenuhi, dia lulus. Nah, kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka tampilannya adalah tidak lulus. Atau artian kalau dia lebih dari 80, berarti 80 ke atas semua nilai adalah lulus. Tapi kalau misalnya kurang dari sama dengan 80, tampilan adalah tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena di sini masih kosong. Misalnya di sini, ini semua rank nilainya lebih dari 80, hasilnya lulus. Mungkin ada pertanyaan, kalau misalnya dia nilainya lebih dari rank yang semestinya, misalnya salah inputan, di sini 121, hasilnya tetap lulus, karena ranknya dia batasannya hanya lebih dari 80. Kalau mau lebih spesifik lagi, berarti di bagian
syarat atau kondisinya lebih ditambahin untuk batasannya. Kalaupun di sini ada kesalahan hitungan lagi, misalnya di sini adalah negatif, dia hasilnya tetap tidak lulus karena dia ranknya yang lebih dari 80 lulus, sisanya di bawah itu semuanya tidak lulus. Ini arti dari fungsi logika yang ada di bagian bawah. Sampai sini mungkin masih bingung atau tidak? Bu, izin bertanya. Gimana? Kalau misal biar lebih spesifik gimana ya Bu? Kan tadi kalau misal diinputinnya 121 kan tulisannya lulus. Kalau misal dibatasin jadi sampai 100 doang itu gimana ya Bu? Sampai dengan 100 aja. Berarti dia termasuk dalam fungsi logika if bertingkat. Kita tambahin lagi di sini. Apabila rata lebih besar sama dengan 100, maka hasilnya apa? Hasil di keterangan kalau lebih besar dari 100, logikanya nilai itu patokannya 100. Kalau lebih besar dari 100 berarti dia merupakan warning aja, salah input. Kalau di sistem kan kayak gini ya, setiap kali kalian menggunakan atau membuat sistem, kemudian nilainya lebih dari batas yang diinginkan, warningnya ada alertnya muncul, misalnya kesalahan input bahwa nilainya itu lebih dari 100. Ini boleh ditambahin, salah input nilai lebih dari 100 itu boleh. Ini sudah masuk fungsi logika bertingkat ini. Terus batas bawahnya bagaimana? Tadi kan nilai kita kalau dia negatif masih bisa ya. Ini berarti kurang dari sama-sama 0. Lebih dari sama dengan 100, lebih dari 80, yang ini lebih dari 0. Yang ini kurang dari sama dengan 0. Maka hasilnya masih sama, salah input juga. Mungkin bisa dibatasi seperti ini. Ini kalau pembatasannya itu yang untuk batas atas sama batas bawah itu menyesuaikan dengan masing-masing. Jadi untuk kalimatnya bebas. Tinggal nanti ditambahi di bagian keterangannya. Ini sudah masuk ke fungsi logika if bertingkat. Dimana kalau fungsi logika if bertingkat, rumusnya yang tadi, ini rumus yang tadi seperti ini, kita ubah. Sama dengan if kurung buka, syarat pertama, karena syaratnya lebih dari 1, koma, setiap kali syarat itu pasti punya nilai, atau disebut dengan nilai benar. Nilai benar dari syarat pertama, atau nilai pertama, koma, tiap syarat punya nilai. Nah, syarat berikutnya bagaimana? Syarat berikutnya berarti dia merupakan kondisi juga. Berarti if lagi, koma lagi. Sama dengan cukup di bagian depan atau di bagian syarat. Jadi kalau untuk sama dengan if cukup di bagian depan atau di bagian syaratnya. Di bagian sini sama dengan tidak boleh mengulang. Syarat kedua lagi, koma, nilai benar kedua, koma, syarat lagi, karena tadi syaratnya lebih dari 2. Syarat ketiga, nilai benar ketiga, koma, sampai dengan jumlah if yang diinginkan. Yang terakhir adalah nilai salah. Nilai salah. Kurung tutup menyesuaikan dengan jumlah if. Sampai sini jelas dulu atau enggak? Syaratnya itu bisa lebih dari 1. Kalau tadi kita syaratnya hanya ada 2, maka dia syarat di bagian fungsi logikanya dia hanya ada 1, karena jumlah if adalah jumlah syarat dikurangi 1.
if syarat pertama apa, nilai benar pertama apa, yang kedua berarti dianggap sebagai nilai salah. Itu yang pertama untuk fungsi logika if tunggal. Tapi kalau if bertingkat, maka rumusnya berganti. Karena di sini ada sebuah kondisi atau syarat yang diikuti dengan sebuah nilai, maka rumus fungsinya berubah. If kurung buka, syaratnya apa, koma, nilainya apa, koma, mengulang lagi if bagian bawahnya. Syaratnya apa, koma, nilainya apa, koma, if lagi, syaratnya apa, koma, nilainya apa, sampai dengan sejumlah if yang dibutuhkan. Ini dulu dipahami. Yang ini sudah paham atau belum? Belum, Bu. Bu, bisa langsung diaplikasikan nggak? Oke, kita langsung aplikasikan. Di sini ada 4 buah syarat ya. Ini kita masukkan di mana ini kira-kira? Di sini aja nggak apa-apa. Sama dengan if kurung buka, sama dengan if kurung buka, nilai rata-ratanya. Karena misalnya kita mencari apa sih keterangan punyanya si Wildan, apakah dia lulus atau tidak lulus, atau dia ranknya lebih dari yang disyaratkan. Maka hasilnya di bagian keterangan, jika nilai rata-rata punyanya Wildan itu ada di baris ke-7, maka dia E7 lebih besar sama dengan 100. Kita lihat logikanya betul atau tidak. Kalau dia lebih besar dari sama dengan 100, maka dia salah input. Ini kalau di aplikasi itu adalah alert. Terus syarat yang kedua ini yang bagian bawah. If kurung buka, dia mencari nilainya Wildan, maka rata-ratanya punyanya Wildan terus menerus E7 lebih besar dari 80, maka dia lulus. Koma lagi, if lagi, kurung buka lagi. Syarat yang ketiga, apabila rata lebih besar dari 0, ini dia ada di sel E7, lebih besar dari 0, maka tidak lulus. Nah, syarat yang terakhir, jumlah if adalah syarat dikurangi 1. Syaratnya ada 4. Jumlah if yang kita hitung, berarti 4 dikurangi 1 ada 3. 1, 2, 3. Berarti di bagian akhir ini hasilnya apa? Hasilnya cukup hasil yang dituliskan. Yang bagian akhir ini adalah kurang dari sama dengan 0, maka dia salah input. Kurung tutup menyesuaikan dengan jumlah if. Di sini kurung tutupnya berarti jumlah if-nya ada 3, kurung tutupnya ada 3. Namun kalau di sistem tanpa dia kurung tutup seperti ini, maka dia akan mengkoreksi secara otomatis. Yes. Hasilnya tidak lulus. Kalau kita masukkan batas ranknya 102, salah input. Kalau kita masukkan lagi dia hasilnya adalah -2, salah input. Seperti itu. Itu contohnya. Kalau misalnya saya masukkan lagi nilainya di bawah 80, 75. Ya, salah 75. Tidak lulus. Seperti itu. Itu contohnya. Jadi ketika nanti kalian membuat ini logika ini dipakai terus-menerus, walaupun nantinya beberapa penulisannya agak berubah sedikit untuk dibaca pemrograman yang lain. Namun logikanya sama seperti ini. Kita buka. Nah, dipahami dulu coba. Kalau dia lebih dari sama dengan 100, salah input. Kalau lebih besar 80, maka dia lulus. Kalau dia lebih besar dari 0, berarti dia ranknya adalah, kita jabarkan satu persatu. Lebih besar dari sama dengan 100, berarti 100 ke atas nilainya. Mulai dari
kok 100 kok ikut salah input. Nah, kayak gini. Lebih dari 100 maka dia salah input. Berarti dia mulai dari 100,1 dia hasilnya salah input. Lebih besar dari 80 dia lulus. Berarti ranknya 80,1 sampai dengan batasnya si 100 ini. Sampai dengan nilai 100 maka dia tampilannya adalah lulus. Terus kalau yang ini lebih besar dari 0 tidak lulus, berarti ranknya mulai dari ini lebih besar sama dengan ranknya berarti 0 sampai dengan batas bawahnya ini 79,9, maka dia hasilnya adalah tidak lulus. Nah, kalau dia nilainya di bawah nilai 0, karena ini 0 sudah masuk tidak lulus, di bawah nilai 0 berarti dia minus, dia adalah salah input. Masih bingung? Masih, Bu. Masih bingung di if yang terakhir, Bu. If yang terakhir, Iya. kita coba yang lain ya. Misalnya di sini ada lagi nah ini sudah gabungan. Kalau tadi dia murni tidak ada perhitungan, hanya tampilan teksnya saja. Yang ini sudah gabungan rumus. Diskon diberikan apabila jumlah unit pembelian lebih dari 23 sebanyak 3% dari jumlah harga. Oh, ini bukan if bertingkat. Mana yang rumus mobil? Logika if bertingkat. Tidak ada ya. Nah, saya carikan ya. Nah, ini ada satu lagi. Contoh di sini. Di sini keterangannya di bagian jenis kendaraan. Jenis kendaraan ini masih di sip 2. Sudah? Sudah. Ya. Di sini untuk keterangan di bagian jenis kendaraan, kemudian tarif sewa per hari, ini menggunakan logika if bertingkat. Atau jumlah if lebih dari 1, di mana kondisinya jenis kendaraan di sini isinya kalau dia SD, maka jika jenis mobilnya SD, maka tampilan di sini adalah sedan. Kalau di sini TR, maka tampilannya adalah truk. Kalau di sini MD, maka tampilannya adalah minibus. Kita masukkan syaratnya apa aja. Kalau kita bingung, kita jabarkan untuk syaratnya aja. Syarat 1, syarat 2, syarat 3. Terus di sini syarat pertama, kalau dia jenis mobil sama dengan SD. Syarat yang kedua, jenis mobil sama dengan TR. Syarat yang ketiga, jenis mobil sama dengan MD. Ini syaratnya. Sampai syaratnya jelas dulu atau belum? Penjabaran dari yang di bagian bawah. Ini saya cut aja, taruh bawah. Mau di copy. Oh, ini dikunci. Sampai sini untuk syaratnya gimana?
Untuk syaratnya paham? Dari keterangan yang ada di bagian sini, jenis kendaraan SD maka dia sedan. Ini baru syaratnya loh ya. Kalau jenis kendaraan TR, jenis kendaraan di mana isinya, kalau di sini dia jenis mobilnya SD, maka dia tampilan jenis kendaraan sedan. Kalau jenis mobilnya dia TR, maka tampilan di bagian jenis kendaraan dia truk. Kalau di sini jenis mobilnya MB, maka tampilannya adalah minibus. Ini syaratnya, dijabarkan dari pernyataan yang tadi. Ini baru syaratnya aja. Dari syarat ini, kemudian hasilnya apa? Kalau syaratnya jenis mobil sama dengan SD, maka tampilan di jenis kendaraan itu tampilannya adalah sedan. Kalau dia TR, maka dia tampilannya adalah truk. Kalau dia MB, tampilannya adalah mobil. Yang ini syaratnya, yang ini adalah nilai benar. Syarat 1, syarat 2, syarat 3, nilai benar pertama, nilai benar kedua, nilai benar ketiga. Yang MB itu minibus, Bu. Oh iya, salah. Minibus. Ini jelas ya? Tinggal kita masukkan sama dengan if. Biar tampil rumusnya. Jalan-jalan sama dengan if kurung buka. Tadi rumusnya syarat berapapun jumlah syaratnya dan apapun jumlah syaratnya, untuk jumlah if syarat dikurangi 1. Berarti jumlah if-nya nanti ada 2. Lalu untuk fungsi logika if, dia selalu diikuti dengan adanya syarat dan dengan adanya nilai jika syarat terpenuhi atau nilai jika benar. Maka untuk fungsi logika if pertama, syaratnya pertama adalah jenis mobil sama dengan SD. Jenis mobilnya kita gantikan dengan alamatnya. Alamatnya di mana ini? Oh, ternyata dia alamatnya di alamat selnya ada di C8. Jenis mobil. Jika alamat sel C8 atau jika jenis mobil yang ada di alamat sel C8 itu adalah SD, maka kalau fungsi logika if atau sebuah kondisi itu selalu diikuti dengan syarat dan nilainya. Nilai di syarat ini, nilai syarat pertama adalah sedan. Ini baru logika if yang pertama atau syarat yang pertama. Terus kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua diawali if lagi, tapi tidak diawali dengan tanda sama dengan. Diawali if lagi, kurung buka. Syaratnya apa? Kondisinya apa? Kondisinya ternyata jenis mobilnya punyanya Unang itu tetap ada di C8. Maka kita tuliskan C8 sama dengan tadi SD sudah, kita masuk ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah TR. Koma, kalau logika selalu ada syarat dan ada nilai. Nilainya adalah koma lagi. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, karena tadi jumlah syarat dikurangi 1, berarti jumlah if-nya adalah ada 2. Syarat yang ketiga tidak usah dituliskan hasilnya. Cukup dituliskan minibus. Kurung tutup menyesuaikan dengan jumlah if. Ada 3. Atau bisa nggak Bu ini ditampilkan, namun kalau misalnya dia tampil karakter lain selain karakter SD, TR, dan MB, maka dituliskan kesalahan hitungan. Bisa, berarti di bagian sini ini if-nya dituliskan lagi if kurung buka
jenis mobilnya yang ada di C8 sama dengan MB, maka dia minibus. Sisanya selain dari karakter-karakter ini, selain dari karakter SD, TR, atau MB, atau selain dari syarat-syarat ini, jadi apapun nanti syaratnya, karakternya yang muncul selain SD, TR, dan MB, maka dia hasilnya adalah salah input. Ya. Kurung tutup menyesuaikan dengan jumlah if. Ini untuk hasilnya. Kalau kita masukkan misalnya SD sedan, kalau di sini karakternya selain SD, TR, dan MB, salah input. Jadi ibaratnya kalau kalian bingung, di bagian akhir yang tidak ada di syarat atau hasil di bagian depan, itu akan muncul hasilnya yang bagian akhir ini, atau nilai yang bagian akhir. Itu maksudnya kalau kita menuliskan seperti ini. Tapi kalau misalnya ini tidak dituliskan, bagaimana, Bu? Jawabannya tetap benar. Ini tidak dituliskan. Namun, di sini karakternya misalnya TR, hasilnya truk. MB, hasilnya minibus. Terus tadi SD, hasilnya sedan. Namun selain dari karakter tersebut, misalnya A, hasilnya apa? Hasilnya adalah false. Karena apa? Karena tidak ada batasan di sini. Selain dari karakter-karakter ini, munculnya apa sih? Ini tidak ada batasan sama sekali. Karena kalau misalnya kita tuliskan sama persis seperti ini, semua karakter dituliskan juga tidak mungkin. Jadi seolah-olah biarkan komputer yang menyeleksi atau biarkan logika yang menyeleksi, selain karakter-karakter yang ada, maka hasilnya adalah salah input. Jadi mau ini, mau dituliskan 6, mau ditampilkan tanda petik, atau mau ditampilkan karakter apapun, dia hasilnya adalah salah input, kecuali dia ada di rank yang dibutuhkan. Seperti itu. Sampai sini masih bingung? Kemarin Alpura sudah kan, kalau nggak salah ya, fungsi logika? Iya, sudah, Bu. Udah. Hampir sama kan sebenarnya untuk logikanya? Iya, sama. Masih ada yang bingung? Ini belum masuk ke gabungan rumus-rumus ya. Gabungan rumus-rumus itu bisa jadi di sini kita mengambil fungsi teks, atau bisa jadi di sini kita mengambil fungsi gabungan kemarin, gabungan kalimat, konkatenasi, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Misalnya, yang kedua, di sini, ini ada pernyataan tarif sewa per hari. Tarif sewa per hari untuk truk sama dengan 300.000, untuk minibus sama dengan 400.000, untuk sedan 200.000. Kita jabarkan syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga. Nah, syarat yang pertama apa? Untuk ini, tarif sewa per hari untuk truk sama dengan 300.000. Jadi di bagian tarif sewa ini nanti hasilnya adalah 300.000, 400.000, dan 200.000. Syaratnya apa? Syaratnya apa kira-kira di sini? Dia bisa muncul 300.000 jika ini bisa dibuat dua kondisi. Bisa kalian pilih yang mana dan yang mana. Syaratnya apa ini kira-kira? Kalau kondisinya seperti ini, kita jabarkan satu-satu ke syarat dan nilainya.
Syaratnya apa? Apa ini? Yo, syaratnya. Bingung? Bingung. Bingung, Bu. Di sini untuk tarif sewa per hari muncul tarif sewa per hari di sini kalau dia tarif sewa per hari untuk truk adalah 300.000. Tarif sewa per hari untuk truk berarti jika jenis kendaraan truk atau bisa juga jenis mobilnya sama dengan TR, maka hasil di sini munculnya 300.000. Berarti syaratnya yang pertama, kalau dia truk atau jenis mobilnya itu TR, maka di bagian tarif sewanya akan muncul 300.000. Terus syarat yang kedua apa? Kalau dia minibus, tarif sewanya muncul di sini 400.000, hasilnya muncul 400.000. Jika kondisinya dia adalah minibus. Minibus itu punyanya jenis kendaraan atau jenis mobil. Berarti kalau dia jenis kendaraannya adalah minibus atau jenis mobilnya adalah MB, maka nilainya 400.000. Sisanya di bagian bawah, kalau dia merupakan sedan atau SD, maka dia tampilannya adalah 200.000. Ini syaratnya. Syarat pertama, ini syarat kedua, ini syarat ketiga, kemudian ini nilai benar pertama, nilai benar kedua, nilai benar ketiga. Tinggal kita masukkan ke sini. Ini saya salah tuliskan dua-duanya, kenapa? Kalian bisa menggunakan sel yang ada di bagian jenis kendaraan atau sel yang ada di bagian jenis mobil. Jadi salah satunya aja. Contoh di sini. Tarif sewa per hari itu jika itu if kurung buka jenis kendaraan atau jenis mobil SD. Ini saya mengambil SD-nya saja atau mengambil di sini sedannya saja, boleh salah satunya aja. Misalnya jenis mobil sama dengan dia merupakan karakter, maka diapit tanda petik. Jenis mobil, alamat sel jenis mobil C8, kemudian jenis mobilnya misalnya SD, maka hasilnya adalah SD. SD itu dia 200.000. Yang namanya kondisi, kalau dia posisinya seperti ini boleh dibolak-balik, asalkan dia logikanya betul. If lagi, kurung buka lagi, jika jenis mobilnya, kalau kita memilih di sini jenis mobil, maka semuanya jenis mobil. Tapi kalau kalian ternyata milihnya di bagian jenis kendaraan, berarti logikanya di jenis kendaraan semua. Ini MB, maka dia merupakan minibus. Sisanya di sini yang belum tertuliskan adalah malah minibus. 200.000, minibus itu 400.000. Kenapa di sini nggak pakai tanda petik? Karena di sini adalah numerik atau angka, dan ini nantinya akan dilakukan dalam perhitungan. Kalau kita ini diberikan tanda petik, berarti dia menandakan sebuah karakter. Ketika dituliskan atau dilakukan perhitungan, dia sudah tidak bisa karena tipe datanya karakter. Nah, sudah seperti ini, kemudian tinggal yang belum masuk adalah karakter TR. Bisa pakai if lagi, bisa langsung dituliskan selain dari karakter SD dan MB, maka hasilnya adalah TR itu 300.000. Tuliskan 300.000.
Cuma kelemahannya di sini, kalau selain dari karakter SD dan MB maka 300.000. Berarti kalau dia bukan karakter ETR juga hasilnya 300.000 karena batasannya masih kurang. Nah, seperti ini. Do you want to accept this correction? Saya memberi kurung tutup di sini hanya satu, padahal dia membutuhkan kurung tutup sebanyak 2 kali. Apakah Excel sendiri akan mengkoreksi? Kalau yes, berarti dia akan mengkoreksi. Kalau no, berarti kita memperbaiki dari rumusnya. Seperti ini. Kalau dia karakternya SD, maka tampil 200.000. Di sini SD, maka di sini tampilannya 200.000. Kalau dia di sini adalah MB, maka 400.000. Nah, yang terakhir, selain dari karakter SD dan MB, misalnya saya menuliskan di sini 0, maka tampilannya 300.000. Karena apa? Dia tidak dibatasi di sini. Yang dibatasi hanya karakter SD dan MB. Kalau mau dibatasi lagi, boleh. If kurung buka jenis mobil sama dengan yang belum masuk adalah SD, MB, TR, maka 300.000. Nah, kemudian sisanya selain karakter SD, MB, dan TR, sisanya adalah masih sama, salah input. Atau bisa juga diberi pernyataan lain, boleh 0, boleh, atau tidak ada hasil, boleh. Ini salah. Ini hasilnya tidak ada hasil. Karena apa? Ini hasilnya bukan 3 karakter yang dimasukkan. Kalau dia TR, maka 300.000. MB 400.000, SD 200.000. Kalau ini A, tidak ada hasil. Ini contohnya. Bingung? Kalau yang untuk ini memang harus banyak berlatih. Masih bingung? Bingung, nanti kita coba yang lain lagi. Kalau bingung, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Bingungnya di sebelah mana? Aku mau nanya, itu sih kurung belakangnya itu ngikutin jumlah if ya, Bu? Iya, betul. Cuma saya dari tadi nggak pernah nuliskan kurung tutup, karena yang namanya sistem, dia akan secara otomatis mengkoreksi dari tulisan yang tadi kita ketikkan. Hanya kurung tutup loh ya. Tapi kalau tulisan lain, misalnya di sini saya salah menuliskan tanda petik 2 langsung, melainkan tanda petik 1 2 kali. Tampilannya sama, tapi kalau begitu kita enter, nah dia bukan lagi mengkoreksi untuk membetulkan karakternya atau kalimatnya, melainkan dia memperbaiki, menunjukkan bahwa ada yang salah di dalam rumus tersebut. Seperti itu. Ini harus kita ganti dulu biar dia betul. Nah, ini we found a typo of your formula dan lain sebagainya. Apakah mau mengkoreksi? Kalau yes, berarti dia kurung tutup otomatis. Kalau no, kembali lagi ke rumusnya. Harus diperbaiki lagi. Dia butuh kurung tutup. Seperti itu. Misalnya lagi, paling mudah. Mudah-mudahan paling mudah untuk logikanya. Di sini kalian punya satu aja nilai. Nama nilai ujian. TA. Kalau untuk nomor kan tidak dilakukan dalam perhitungan, jadi bebas. Nama.
sini ada nilai ujian TA. Misalnya, batasnya punyanya kita itu kalau dia lebih besar sama dengan 80, maka nilai TA-nya adalah A. Ranknya ada 5 apa ya kalau salah, A, B, C, D, E. Kalau lebih besar sama dengan 80A, kalau lebih besar sama dengan ranknya B itu dia ada di 75. Terus kalau lebih besar sama dengan 70, kalau D itu lebih besar sama dengan 40, misalnya nilai E adalah kurang dari 40, maka dia E. Kalau misalnya ini operatornya dibalik, boleh nggak, Bu? Boleh. Asalkan masuk dengan logikanya. Logikanya seperti ini. Untuk kurang dari 40, maka dia ranknya ada di 0 sampai dengan di bawah 40. Di bawah 40 berarti 39,9. Ini ranknya. Terus yang D, dia lebih besar sama dengan 40. Lebih besar sama dengan 40. Ada tanda sama dengan, berarti 40-nya ikut. Sampai dengan berapa? Kita lihat batas C-nya. C-nya itu lebih besar sama dengan 70, berarti dia sampai dengan 69,9. Itu untuk D. Terus yang C di sini lebih besar sama dengan 70. Berarti 70-nya ikut nilai C. Sampai dengan berapa? C, batas yang paling atas berapa? 70 sampai dengan 75 ikut B, berarti dia 74,9. Terus di sini 75 dia ikutnya B, berarti kita ikut 75 sampai dengan batas yang nilai A adalah lebih besar dari sama dengan 80, berarti batas bawahnya 79,9. Yang ini berarti 80 sampai dengan normalnya dia sampai dengan 100, karena nilai itu patokannya 0 sampai dengan 100. Tapi kalau misalnya ternyata ada kesalahan penginputan di mana nilainya lebih dari 100 atau kurang dari 0, maka dia merupakan salah input. Ranknya berapa kira-kira kalau salah input? Dia bisa salah input itu berarti lebih dari 100. Atau yang di bagian bawah ini berarti kurang dari 0. iya, kurang dari 0. Ada yang salah di sini. Kira-kira yang mana? Nanti kalau dia kurang dari kalau misalnya salah input, dia kalau nilainya lebih dari 100, berarti mulai dari 100,1 dan juga kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti dia nilainya minus atau nilainya minus. Ada yang salah di situ. Operatornya ada yang salah. Kira-kira yang mana? Kurang dari 40 Bu. Kurang dari 40. Ya, betul. Kurang dari 40-nya. Kurang dari 40-nya kita ganti dengan lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya benar-benar di bagian ini, kalau dia ranknya keluar dari nilai yang disyaratkan, maka hasilnya adalah alert salah input. Maka batasan yang harus diberi. Namun kalau yang selama ini itu dia menganggap bahwa yang namanya manusianya atau yang namanya adminnya itu sudah tahu ranknya, yang namanya nilai ya 0 sampai dengan 1.
tidak mungkin ada kesalahan inputan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Yang ini itu berarti sebagai syarat, yang ini berarti sebagai hasil, atau disebut dengan nilai benar. Nah, ada berapa syarat di sini? Ada 7 buah syarat, berarti fungsi if-nya ada? Fungsi if-nya ada? 6. Mungkin saya bisa dibantu. Rumusnya menjadi seperti apa ya? Sama dengan if kurung buka. Untuk kondisi atau logika itu selalu diikuti dengan syarat dan nilainya. Yang pertama, kondisi yang pertama. If ayo, jangan salah. Kita mencari nilai ujian TA. Lah, kok nggak ada nilainya? Munculin Iya, apa ya maaf. Bu, predikat ya Bu. Bukan, ini nilainya belum muncul. Nilainya gimana? Ini keterangan. Nah, ini nilai ujiannya. Belum dimunculin tadi. Kalau tadi nggak ada, kalian bingung semua. Nah, di bagian keterangannya, berarti rumusnya, predikatnya, iya, C4, terus, jangan sampai lupa, di dalamnya ada operatornya. Sama dengan Lebih dari 100. Nah, lebih dari terus, Koma salah input. terus, C4 if, C4 C4, kurang C4 lebih dari sama dengan 80. 80, terus, Koma sama dengan koma ketik A. koma, if lagi, C4 C4 lebih dari sama dengan 75. 75, koma ketik B Koma B. B. Maaf, B. Terus, if C4 lagi, C4 sama dengan 70 Lebih dari sama dengan 70 sama dengan tanda ketik petik C. C. Terus, if lagi C4 lebih dari sama dengan 40. 40 koma Ketik ketik D. D terus, if lagi If C4 lebih dari sama dengan 0, ketik E. terus, koma salah ya betul, salah. Input. Tinggal dihitung jumlah dari if-nya.
Kalau misalnya malas menghitung, tinggal langsung enter aja. Nah, hasilnya B. Misal saya 0. Misalnya minus 2. Salah input. 101. Salah input. 100, 1. Salah input. 78. Rank mana yang belum muncul? 70. Oke. 40. Oke. Nah, sudah betul semua. Sampai sini masih bingung atau bingung?